Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait filosofi pendidikan di Indonesia guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah filosofi pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang membelenggu sepertinya masih berlangsung pada saat ini. Hanya saja terjadi transformasi. Pendidikan yang berlaku juga masih membelenggu anak dengan larangan yang kadang tidak memiliki manfaat untuk dikatakan sebagai bagian dari pendidikan. Peraturan yang membawa dampak positif dan dapat diterima dengan ikhlas merupakan pendidikan yang tidak membelenggu karena mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik. Tetapi sebaliknya, jika orang yang menerima merasa tertekan dan berdampak negatif bagi dirinya, maka itulah yang dimaksud membelenggu. Pembebasan yang dapat dilakukan atau dapat digunakan untuk melepaskan belenggu menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang humanis. Ki Hajar Dewantara melibatkan tripusat pendidikan yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga hal ini sangat berpengaruh dalam membentuk watak dan kepribadian anak dan melahirkan calon pemimpin bangsa yang berkarakter ing ngarsa sung tulodo di muka memberi contoh, ing madya mangun karso di tengah membangun cita-cita, dan tut budi handayani mengikuti dan mendukungnya. Perjalanan pendidikan di Indonesia sebelum merdeka sampai saat ini. Pada tahun 1854, berdirilah sekolah kabupaten untuk mendidik calon-calon pegawai. Selain itu, lahir juga sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Di sini, rakyat hanya diajarkan membaca, menulis, dan menghitung seperlunya untuk membantu mendukung usaha dagang Belanda. Pada tahun 1903, lahirlah Sekolah Kartini untuk para perempuan di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1908, berdirilah organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1920, lahirnya cita-cita untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, berdirinya Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Pada tahun 1945 sampai 1966, adanya sekolah setara SMP dan SMA serta kejuruan. Pada tahun 1967 sampai 2019, zaman pergerakan nasional pendidikan Indonesia berfokus pada sikap berpikir kritis, pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas, era kolaborasi, atau kerjasama. Pada masa ini, adanya perubahan kurikulum, penerapan kurikulum KTSP, dan penerapan kurikulum K13. Pada tahun 2020 sampai saat ini, Indonesia masih melakukan pengembangan kurikulum dari masa ke masa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan implementasi kurikulum merdeka. Berikutnya yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan bertujuan untuk menentukan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh kekuasaan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian, pendidikan yang berpihak pada murid menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Tidak lagi teacher center, namun menerapkan pada student center. Selain itu, di dalam pendidikan terdapat budi pekerti yang merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Menurut Ki Hajar Dewantara, keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti
melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Di dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara memiliki nilai keteladanan, di antaranya yaitu pertama sederhana, pantang menyerah, tanggung jawab, berani, rela berkorban, religius, mandiri, gotong royong, nasionalis, integritas. Dari nilai-nilai keteladanan ini diharapkan dapat diterapkan kepada siswa supaya anak dapat memiliki nilai keteladanan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan alat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selain itu, terdapat trikon semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, anak memiliki dua kodrat, yaitu kodrat zaman yang bersentuhan dengan kondisi zaman saat ini, dan juga kodrat alam yang bersentuhan dengan sifat dan bentuk lingkungan yang dimana anak berada. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, adanya budi pekerti untuk pembentukan karakter anak dari segi kognitif, karsa, dan menciptakan karyanya sendiri. Selain itu, bagi Ki Hajar Dewantara, guru itu harus menjadi penuntun. Menuntun yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak dari yang masih samar dengan menebalkan garis lakunya oleh pendidik agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara memiliki 3 hal yang ada pada pendidikan. Yang pertama, momong, among, dan ngemong. Untuk momong yaitu berarti merawat dengan tulus dan penuh kasih sayang. Untuk among yaitu memberikan contoh tentang baik buruk tanpa mengambil hak siswa. Dan kemudian ngemong yaitu proses mengamati, merawat, dan menjaga murid dalam tumbuh kembangnya. Bentuk implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran sangatlah beragam. Terdapat sekolah yang merancang program yang berpusat pada anak, baik dalam intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kokurikuler yang disesuaikan dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Dimulai dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran untuk dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat zamannya dan merancang berbagai program kegiatan dan pembiasaan yang dapat menumbuhkan karakter profil belajar Pancasila. Dalam implementasinya, pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang berdasarkan karakteristik anak yang unik, sehingga dalam pembelajaran anak belajar sesuai dengan apa yang ia butuhkan dan apa yang ia miliki. Kemudian, pengembangan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial, pembelajaran yang fleksibel, dan juga pembelajaran yang berpihak pada anak. Guru juga dianggap sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber ilmu utama. Hal baru yang saya dapatkan adalah bahwa dalam mendidik, guru tidak dapat menentukan tumbuh dan hidup dari seorang siswa. Yang bisa dilakukan adalah menuntun atau mengupayakan supaya peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik menurut perspektif Ki Hajar Dewantara setelah melihat dan juga mempelajari materi filosofi pendidikan Indonesia, yaitu pendidik atau guru sebagai fasilitator yang menyediakan kemudahan-kemudahan bagi siswa untuk melakukan kegiatan. Kemudian sebagai pembimbing yang membantu siswa mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu guru sebagai penyedia lingkungan yang berupaya menciptakan lingkungan yang menantang siswa agar melakukan kegiatan belajar. Guru juga sebagai komunikator yang
melakukan komunikasi dengan siswa dan masyarakat. Guru juga sebagai model yang mampu memberikan contoh baik kepada siswanya agar berperilaku baik. Selain itu, sebagai elevator yang melakukan penilaian terhadap kemajuan belajar siswa. Selain itu, pendidik atau guru sebagai inovator yang turut menyebarluaskan usaha-usaha pembaruan kepada masyarakat. Guru juga bisa sebagai agen moral dan politik yang turut membina moral masyarakat peserta didik serta menunjang upaya-upaya pembangunan. Guru juga sebagai agen kognitif yang menyebarkan ilmu pengetahuan kepada siswa dan masyarakat. Guru juga sebagai manajer yang memimpin kelompok siswa dalam kelas sehingga proses pembelajaran berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi penjelasan saya mengenai filosofi pendidikan Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.